Matahari yang sangat terik menyinari seorang putri. Tapi ibu tiri masih acuh tak acuh. Sekarang ibu berusaha meneduhkannya. Tapi matahari masih menyinari wajah gadis itu. Wanita itu melihat telapak tangannya dan mendesah. Dia lupa bahwa dirinya adalah hantu. Melihat putrinya naik bas untuk pergi ke sekolah, wanita itu melambaikan tangan. Ini mungkin hal yang paling membahagiakan. Meskipun dia tahu putrinya tak bisa melihatnya. Di malam hari ketika suaminya pulang kerja, wanita itu melihat suaminya dan putrinya makan malam. Suaminya memarahi putrinya karena menumpahkan makanan. Wanita itu pergi dengan marah. Jika dia masih hidup, pasti akan mengutuk suaminya. Ketika wanita itu melihat bas berhenti, dia langsung melewati pintu dan masuk ke bas. Dia pergi ke ruang pemakaman dan bersembunyi di belakang dinding. Bibi yang gemuk menangkapnya. Namun wanita itu meloloskan diri. Bibi gendut itu menggoyangkan lonceng untuk memanggilnya kembali. Mila sangat marah. Jangan paksa mereka untuk hamil. Bahkan jika ingin dilahirkan kembali, dia harus melakukannya secara sukarela. Ternyata bibi ini benar-benar utusan neraka. Semua orang ini adalah hantu. Dia juga tidak ingin bereinkarnasi karena suatu kebijakan. Nenek itu tidak bisa menangkap iblis reinkarnasi. Angka kelahiran menurun drastis. Hari ini adalah peringatan kematian Mila. Besoknya dia pergi ke kuil. Mila melihat orang tuanya mendoakannya. Begitu berbaring di lantai, dia mengikuti ibunya masuk ke toilet. Baru saja pergi ke kamar mandi, ibunya menangis sedih. Ibu baru tahu anaknya sangat penting baginya. Setelah itu ia bergegas ke taman kanak-kanak untuk menjemput putrinya. Namun dalam perjalanan, dia tiba-tiba mendapat kekuatan misterius, sehingga tergantung di tunggul pohon. Bibi muncul dan memarahinya, tapi di mata orang sekitar, wanita gemuk ini seperti mengalami gangguan jiwa. Saat ini dia juga menemukan seseorang mengikutinya. Jadi dia menggoyangkan lonceng. Mila terjatuh dengan sendirinya. Ia melihat ibu tiri putrinya tiba-tiba melangkah maju dan mengeluarkan kartu mantra. Bibi gemuk itu ingin menjual kepadanya. Tetapi saat menundukkan kepalanya, dia melihat gadis kecil itu mengubah wajahnya. Putrinya tidur di kulkas. Ibu ingin menyelamatkannya. Tapi karena dia hantu maka tangannya tak bisa menyentuhnya. Dia segera berlari ke lorong dan mencoba untuk meminta bantuan. Tetapi tidak ada yang melihatnya. Dia masuk ke kulkas lagi dan memanggil putrinya dalam keputusasaan. Mila langsung menangis. Putrinya juga tampaknya merasakan kehadirannya. Dia menggunakan kaki kecilnya untuk menendang pintu kulkas. Beruntung guru juga menemukannya. Guru bergegas memanggil ambulans dan membawa gadis itu ke rumah sakit. Saat ini ayahnya datang. Dia menghela nafas lega dan langsung bertanya kepada guru putrinya. Mengapa putriku bisa berada di lemari es? Tetapi guru juga tidak tahu apa yang terjadi. Hanya Mila yang mengetahuinya. Ternyata saat ia bermain sendirian, ia melihat seorang anak laki-laki yang memanggilnya. Kemudian anak itu berlari keluar pintu dan menghilang. Gadis itu mengejarnya. Mila duduk di lantai sambil menangis. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Karenanya putrinya jadi dapat melihat hantu. Saat Mila akan melahirkan, dia mengalami kecelakaan mobil. Putrinya lahir dengan lancar. Tapi Mila meninggal sebelum dapat melihat putrinya. Karena obsesi di dalam hati, Mila menjadi hantu yang tidak ingin bereinkarnasi. Karena ia ingin bersama putrinya selamanya. Melihatnya perlahan tumbuh dan berkembang.
Jadi setelah itu putrinya juga bisa melihat hantu. Bisakah anak sekecil itu membedakan orang yang baik dan jahat? Mila menemui porselen dan memohon kepadanya. Bahkan jika dia bereinkarnasi segera atau pergi ke neraka, dia juga akan bersedia. Namun sebab dan akibat sudah terjadi. Jadi bibi gemuk tidak berdaya. Mila berjalan di jalan. Saat melihat kebahagiaan keluarga lain, itu membuatnya iri. Dia tiba-tiba duduk dan mulai mengeluh. Mengapa harus aku yang menerima nasib seperti ini? Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Wanita itu kemudian memarahi dewa. Tapi dia tidak mengharapkan kata-katanya terdengar oleh dewa. Di musim dingin langit tiba-tiba bergemuruh. Kemudian hujan es besar jatuh dengan keras. Tampaknya para dewa sangat marah pada penghinaannya. Beberapa hari setelah Natal, Mila melihat putrinya dan mantan suaminya di kejauhan. Dia akan menemui mereka untuk terakhir kalinya sebelum reinkarnasi. Namun ketika keluarganya lewat, mantan suaminya tiba-tiba menatapnya dengan skeptisis. Kepingan salju terjatuh ke tubuhnya. Lalu secara ajaib meleleh. Mila juga bisa membentur orang-orang yang lewat. Seolah-olah ada keajaiban yang terjadi. Ini adalah pria yang mempunyai nasib kurang baik. Istrinya terbunuh dalam kecelakaan mobil. Jadi ia membawa bayinya yang baru lahir ke rumah mertuanya. Dengan melihatnya, ibu mertua juga tahu bahwa menantu memiliki niat bunuh diri. Jadi dia dimarahi dan diminta harus membesarkan putrinya sendiri. Dia tidak bisa menahan air mata. Ayah harus belajar bagaimana cara merawat putrinya. Tapi jika tidak ada kehadiran wanita dalam sebuah keluarga, itu sangat sulit. Tahun berikutnya pria itu menikah lagi. Tampaknya segalanya berjalan baik-baik saja. Namun pada hari Natal, pria itu melihat istrinya yang telah meninggal. Dia menganggap itu hanya kebetulan. Tetapi dia tidak tahu, karena mantan istrinya menyinggung para dewa. Jadi mereka menghukumnya dan membuat wanita itu hidup kembali. Bibi gemuk itu mengingatkannya, jika Anda memutuskan untuk bereinkarnasi, Anda harus lulus ujian selama 49 hari. Untuk memutuskan apakah kau akan menjadi orang atau anjing di kehidupan selanjutnya. Tapi sekarang Mila dihakimi karena dia menyinggung para dewa. Jika seorang wanita menjadi istri suaminya dalam 49 hari, dia benar-benar bisa hidup kembali. Tetapi jika tidak, dia mungkin tidak bisa bereinkarnasi. Alhasil suaminya menikah lagi. Dia bergegas menemui suaminya. Untuk pertama kalinya dia pergi ke taman kanak-kanak. Tidak disangka putrinya sedang bermain dengan hantu anak-anak. Mila bergegas pergi untuk mencari putrinya. Sekarang hantu anak itu muncul dan berlari melalui dinding. Lalu putrinya melompat masuk. Ini adalah pertama kalinya dia memeluk putrinya. Perasaan itu sangat nyata. Hal ini membuat Mila menangis karena terharu. Saat itu guru TK lewat. Menganggap Mila adalah ibu dari gadis itu. Ini adalah pertama kalinya Mila berpegangan tangan dengan putrinya. Saat pergi melewati taman, putrinya ingin bermain. Mila mengajaknya bermain di ayunan. Tapi dia tak sengaja mendorongnya begitu keras. Sehingga putrinya jatuh ke tanah. Melihat tangan putrinya yang terluka, Mila menangis karena sedih. Di sisi lain ayahnya menerima kabar bahwa putrinya menghilang. Begitu dia mencarinya, dia menemukan putrinya bersama mantan istrinya. Takdir yang sangat ajaib mempertemukan kembali keduanya. Cerita pun berakhir. Ikuti terus Sulaiman LS untuk mendapatkan video